Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba kita membuat yel-yel ya, supaya kita sedikit ada energi pada diri kita. Coba nanti saya dulu satu kalimat, terus kalian mengikuti satu kalimat aja. Coba ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Aku pasti bisa. Belajar di rumah saja. Belajar di rumah saja ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita. Nah, seperti yang kita saksikan ini adalah unsur-unsur pembangun cerita. Ya, unsur-unsur pembangun cerita. Jadi di sini Ustadz gambarkan apa ini ya, semacam kartun atau animasi orang ya, untuk mengibaratkan materi kita pada kesempatan kali ini. Kenapa saya ibaratkan orang seperti ini? Jadi sama seperti manusia atau orang begini. Jadi manusia itu menjadi bagus, sempurna karena unsur-unsur yang membangunnya. Jadi memang manusia itu diciptakan sempurna oleh Allah ya. Lain dengan ciptaan-ciptaan yang lain, manusia itu mempunyai banyak unsur-unsur juga yang membangun, yang melengkapinya sehingga dia menjadi lebih sempurna dan baik. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada kepalanya, ada tangannya, ada tubuhnya, ada kakinya, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur itu yang membuat manusia tampil bagus, tampil menjadi sosok yang bagus. Nah, saya ibaratkan sama dengan cerita. Sebuah cerita itu akan menjadi sebuah cerita yang bagus, bermakna, apabila ada unsur-unsur juga yang membangun cerita itu ya. Jadi cerita harus ada unsur-unsur yang membangunnya supaya tampil menjadi cerita yang bagus. Nah, di sini kita bahas satu persatu apa saja sih unsur-unsur dalam sebuah cerita itu. Yang pertama adalah tema dulu. Tema itu adalah gagasan pokok ya, gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Gagasan pokok atau masalah pokok yang mendasari cerita. Contohnya ya, saya beri contoh. Misalnya yang sangat populer sekali itu ada cerita Malin Kundang. Di situ ada permasalahan apa menurut kalian? Nah, di situ ada permasalahan anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, itu adalah yang disebut tema, masalah pokok atau gagasan yang mendasari cerita. Jadi judulnya Malin Kundang, temanya adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, itu adalah contoh menentukan tema. Contoh cerita lagi adalah cerita Nabi Ibrahim yang ditugaskan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail ya. Dan di situ Nabi Ismail patuh pada perintah Allah dan perintah ayahnya untuk
bersedia disembelih. Berarti temanya apa? Gagasan utamanya apa di situ anak-anak? Adalah anak yang patuh terhadap Allah dan orang tua. Nah, itu adalah menentukan tema. Nah, tema ini harus ditentukan pertama ketika kita ingin membuat cerita. Kita tentukan dulu temanya apa, kita akan menulis tentang apa. Baru bisa unsur-unsur yang lain. Nah, unsur yang berikutnya di sini ada tokoh. Tokoh itu adalah pemeran dalam cerita. Yang berikutnya adalah watak. Watak adalah sifat dari tokoh. Ada kita sebutkan di sini dua, protagonis. Protagonis itu adalah sifat tokoh yang selalu mendukung jalannya peristiwa dalam cerita. Yang baik ya, jujur, dermawan, sabar, dan lain-lain. Ada antagonis, adalah pemeran yang tidak mendukung tokoh dari protagonis. Di sini ada pemarah, misalnya pelit, pembohong, dan banyak sifat lain yang bisa dikategorikan sebagai antagonis. Nah, setelah watak ada latar. Latar itu adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana dalam cerita. Jadi ketiga hal itu bisa disebut dengan latar. Mengenai ruang itu misalnya yang berkenaan dengan tempat ya, di sekolahan, di sawah, di perkotaan misalnya. Waktu itu bisa menunjukkan jam atau menunjukkan sore, pagi, malam, atau menunjukkan jam ya. Bisa. Yang terakhir adalah suasana. Latar suasana itu berarti yang menunjukkan keadaan hati dalam keadaan hati tokoh dalam cerita itu. Misalnya sedang sedih, sedang gembira, sedang panik, dan lain-lain ya. Itu adalah latar. Yang selanjutnya adalah alur. Alur itu adalah urutan peristiwa dalam cerita. Nanti bisa disebutkan lagi sebenarnya. Ada alur maju, ada alur mundur. Kalau alur maju itu anak-anak ceritanya menceritakan mulai dari awal cerita. Misalnya ada tokoh, mulai tokohnya itu kecil, beranjak remaja, dewasa, menjadi tua, itu adalah alur maju. Sedangkan alur mundur itu adalah urutan peristiwa yang menceritakan masa lalunya. Misalnya ada tokoh utama ya, itu sudah dewasa. Nah, tokoh utama itu bercerita masa lalunya ketika ia masih kecil misalnya. Itu adalah alur mundur. Paham ya? Selanjutnya adalah ada konflik. Nah, kalau kata orang-orang itu ya, hidup itu tidak bermakna juga kalau tidak ada konflik ya. Jadi datar-datar saja. Jadi hidup kita kadang-kadang kok banyak masalah. Ya memang harus ada masalah supaya lebih bermakna hidup kita ya. Seperti kalau masakan itu tidak ada bumbu-bumbunya tidak terasa sedap gitu ya. Konflik itu adalah permasalahan yang terjadi antar tokoh. Konflik. Jadi kita ada masalah dengan teman, dengan keluarga, misalnya itu adalah konflik, permasalahan yang terjadi antar tokoh. Nah, yang terakhir ini kita jelaskan adalah amanat. Amanat adalah pesan agama, pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi kita menulis sebuah cerita itu harus ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada pembacanya. Entah itu pesan berupa pesan-pesan agama, pesan moral, etika,
adab, akhlak, ya, semuanya harus mengandung pesan atau amanat. Nah, itu tadi adalah penjelasan kita tentang unsur-unsur di dalam cerita. Jadi kita ibaratkan tadi sama dengan manusia yang memiliki unsur-unsur sehingga manusia itu tercipta menjadi lebih sempurna. Sama dengan cerita, jadi cerita itu membutuhkan unsur-unsur yang membangunnya sehingga nanti cerita itu terbentuk menjadi cerita yang bagus. Gimana, paham ya anak-anak ya? Jadi insya Allah next video kita akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang unsur-unsur yang membangun cerita. Insya Allah kita akan bahas tuntas soal-soalnya bersama ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.